Sahabat Oase Rohani Katolik, salam damai. Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Di berbagai kesibukannya, Romo Tunjung bersedia menemani sahabat Oase Rohani Katolik pada hari ini. Hari ini kita temani oleh Romo Petrus Tunjung Kesuma PR. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua dari awal hingga penghujung acara nanti. Hari ini adalah pesta wajib Santa Elizabeth dari Hungaria Biarawati. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Tunjung yang sudah hadir di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Ibu. Sehat Romo, salam sehat, penuh Ya, semangat ya Mo. mohon doanya Bu supaya sehat selalu. Amin Romo. Ya Baiklah, Bu. sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Tunjung. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih atas hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon pendampingan-Mu, ya Allah. Semoga kami dapat semakin merenungkan sabdamu dan menghayatinya di dalam hidup kami, serta dapat mengamalkannya dalam perbuatan-perbuatan kami, sehingga seluruh diri kami dipenuhi oleh kehendak-Mu dan kami dapat mewartakan Engkau melalui keseharian diri kami. Bantulah kami apabila kami lemah, kuatkanlah kami apabila kami tidak mampu untuk mewujudkan itu, karena kami percaya bahwa hanya dengan bantuan-Mu semuanya dapat terwujud. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku, sebab aku sakit dan kalian mengunjungi aku. Sungguh, aku bersabda kepadamu, apa saja yang kalian lakukan bagi saudaraku yang terhina sekalipun, itu kalian lakukan bagiku. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 5 ayat 1 sampai 10. Aku Yohanes melihat seorang yang duduk di atas tahta di surga. Dengan tangan kanan dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tak seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Dia yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 orang tua-tua
di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu lagu baru. Katanya, layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Tuhan, Engkau telah membuat kami raja dan imam. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya, dan biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan, Engkau membuat kami menjadi raja dan imam. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Tuhan menurut Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44 yang akan disampaikan oleh Romo Tunjung. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuh mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengapung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak bacaan-bacaan pada hari ini, baiklah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Tunjung untuk kita semua. Silahkan Romo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria, biarawati. Ya. Siapakah Santa Elizabeth itu? Santa Elizabeth dari Hungaria adalah seorang janda kudus, mendiang Pangeran Ludwig keempat dari Turingia. Sepeninggal suaminya, ia menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus dan sangat aktif melayani orang-orang miskin dengan kekayaannya. Elizabeth lahir di Presbura atau Bratislava atau Saros, Patak, sekarang daerah Cekoslovakia, ibu kota Hongaria Utara, pada tahun 1207.
dari pasangan Andreas kedua, Raja Hungaria, dan Gertrude dari Anders Mehran. Pada tahun 1234, ya, 4 tahun setelah kematiannya, ia sudah dinyatakan kudus berkat permohonan dari orang-orang yang mengenal baik dia dan semua kebajikan-kebajikan yang dilakukan semasa hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang yang baik, orang yang sangat memberi perhatian pada orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, Santa Elizabeth itu tidak kemudian menjalani suatu kehidupan yang mudah. Banyak orang yang menilai dia secara negatif, menolaknya, dan sebagainya. Tetapi dia tetap setia, ya, untuk mewujudkan kasihnya. Dan apa yang dilakukannya itu ternyata bukanlah suatu yang sia-sia. Akhirnya dia dinyatakan kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selaras dengan hal itu, kita bicara tentang Injil pada hari ini. Pada hari ini dikatakan Yesus menangisi Yerusalem. Ya. Yesus datang ke Yerusalem, ya, dan di sana dia mendapat banyak sekali penolakan. Orang-orang tidak menerimanya, punya pandangan-pandangan tertentu tentang dia. Ya. Dan disitulah Yesus sungguh-sungguh mengungkapkan kesedihan dan keprihatinannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pewartaan tidak serta-merta akan memperoleh sambutan yang begitu mudah, gampang. Pewartaan sebaik apapun kerap kali berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tidak penolakan-penolakan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita itu kemudian dengan mudah menyerah? Kita kemudian merasa bahwa segala sesuatu sudah tertutup, kita tidak perlu lagi berusaha, tidak perlu kemudian mencari jalan lain untuk tetap mewartakan. Apakah kita kemudian marah kepada mereka yang menolak? Kerap kali yang terjadi itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita kerap kali mengeluh bahwa saya sudah melakukan hal ini untuk Tuhan. Ya, saya melakukan hal ini untuk kebaikan. Ya. Tetapi mengapa penolakan-penolakan itu terjadi? Mengapa mereka tidak bisa menerima saya? Mengapa saya kemudian malah menderita karena itu? Dan kemudian yang muncul dalam diri kita adalah perasaan putus asa dan marah. Lebih baik saya tidak usah mewartakan. Lebih baik saya sudah tidak usah melayani. Lebih baik saya mundur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Sikap itu tidak ditunjukkan oleh Yesus. Yesus justru sangat berprihatin, ya, turut merasakan, ya, kesedihan bukan karena dia ditolak, melainkan keprihatin karena situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang menolaknya itu, oleh kota yang menolaknya itu. Dia mengatakan demikian, wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Tangis Yesus bukan karena dia ditolak, tetapi karena dia sebenarnya sedih dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem ini yang tidak mengerti pada sesuatu yang bernilai yang ditolak oleh mereka. Jadi tangisan itu sebenarnya adalah untuk mereka, ya, yang tidak mau menerima karena mereka tidak mengerti itu. Alih-alih Yesus membenci, ya, orang-orang itu, tetapi Yesus sungguh-sungguh
berprihatin dengan orang-orang tersebut. Yesus punya hati, Yesus punya kerinduan agar orang-orang itu seharusnya mengerti lah, ya, memahami bahwa kehadirannya membawa damai sejahtera, tetapi justru tidak dimengerti. Itu sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ya, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pewarta, kalau kita berhadapan dengan situasi seperti itu, janganlah kemudian kita merasa bahwa kita itu tersinggung, bahwa kita itu merasa direndahkan karena orang tidak menerima. Tetapi ubahlah perhatiannya dari diri kita kepada mereka yang mungkin tidak tahu. Yesus mengatakan kasihanilah mereka, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ya kan? Jadi orientasi arah perhatiannya adalah pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Kita tidak mengasihani diri sendiri, Bapak Ibu, ya. Ya, kalau kita menjadi pewarta, kita tidak mengasihani diri sendiri, ya. Kemudian bersikap manja, wah kenapa saya ditolak, mengapa saya tidak diterima, padahal saya sudah melayani Tuhan dan sebagainya. Tapi alangkah kasihannya mereka, karena mungkin ketidaktahuan mereka atau karena hal-hal lain mereka menolak itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sikap itulah yang sebenarnya perlu kita kembangkan di dalam diri kita. Agar kita mampu menjadi pewarta, Bapak Ibu yang baik, Bapak Ibu, ya, kita harus mampu keluar dari dalam diri kita sendiri. Ya. Ketika kita mewartakan, kita tidak melihat mengenai apakah pewartaan itu sukses atau tidak. Apakah pewartaan itu mengagumkan atau tidak. Bukan itu. Tetapi apakah orang yang saya wartakan itu kelak terbantu dengan pewartaan saya itu. Bertumbuh menjadi orang yang baik, bertobat, ya, memperbarui diri, dan sebagainya. Itu yang harusnya menjadi keprihatinan kita. Ya, ya. Nah, dibutuhkan ya semangat ya Kristiani, semangat Kristus sendiri ya, sehingga kita bisa menjadi pewarta yang seperti itu. Pewarta yang tidak berpusat pada diri kita sendiri. Ya. Pewarta yang mampu untuk ya sungguh-sungguh memberi perhatian kepada mereka yang kita wartakan. Ini yang kerap kali juga kita lupakan dalam pewartaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Ya. Namun demikian, ya, kita perlu juga menyadari, ya, di dalam pewartaan ini, ya, kita tidak bisa melakukannya itu dengan kekuatan kita sendiri. Pewartaan yang kita lakukan itu haruslah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Agar kita mampu tidak berpusat pada diri kita sendiri dan memberi perhatian pada orang lain, itu membutuhkan bantuan Tuhan juga. Maka keterlibatan Tuhan itu sangat penting dalam diri kita. Yesus tadi mengatakan demikian, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Agar kita mampu membawa orang lain ya untuk menyadari kehadiran Allah. Ya. Pertama-tama kita sendiri harus menjadi pribadi yang mampu untuk menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Ya. Menyadari kehadiran Allah itu seperti saya katakan tadi akan membuat kita menjadi pribadi yang mampu keluar dari dalam hidup kita. Tidak concern hanya sibuk dengan diri saya sendiri, keberhasilan, kesuksesan dari pewartaan saya, apakah pewartaan saya bagus atau mengagumkan orang lain. Menyadari Allah ya, yang lewat di dalam hidup kita, yang menyentuh dalam hidup kita, itu ya
tidak serta-merta terjadi begitu saja, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ya. Itu perlu kita kembangkan di dalam hidup kita. Allah selalu mau mengingatkan kita. Allah selalu mau menegur kita. Allah selalu mau menyatakan sesuatu kepada kita. Dalam arti tertentu, Allah selalu mau atau ingin lewat dalam hidup kita. Yang menjadi masalah adalah kita tidak menangkap Allah yang lewat dalam diri kita. Kalau seorang pewarta ya itu tidak mampu melihat kehadiran Allah di dalam hidupnya, ya seperti tadi saya katakan, kita akan menjadi pewarta-pewarta, kita akan menjadi pelayan-pelayan yang berpusat pada diri kita sendiri. Ya, kita akan hanya sibuk dengan seperti tadi saya katakan keberhasilan, hebatnya dan sebagainya. Ya, kita tidak memberi perhatian pada orang lain. Tetapi kalau kita ya sungguh-sungguh menyadari Allah yang menyentuh diri saya, Allah yang menguatkan diri saya kemudian akan menjadi pribadi yang semakin lama semakin dekat dengan Allah. Pribadi yang semakin dekat dengan Allah itulah yang memampukan juga untuk memberi perhatian kepada orang lain, ya, kepada sesama. Sehingga kalau saya mewartakan, ya saya tidak sibuk dengan segala macam keberhasilan saya, tetapi apakah saya itu bisa membantu orang yang saya layani. Kalau ternyata itu tidak membantu, maka tangisan kita bukan karena kita ditolak atau tidak diterima, melainkan bahwa dia sayang dia tidak terbantu begitu. Dan ini adalah bentuk ya perasaan Allah juga kalau umatnya tidak mau menerima apa kehendaknya dan melaksanakan kehendaknya. Nah, sekarang bagaimana kita dapat menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita? Apalagi kalau kita itu pewarta, ya. Apalagi kalau kita itu adalah pelayan. Yang pertama, kita harus mengembangkan relasi yang akrab dengan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara yang sederhana, misalnya kebiasaan membaca kitab suci. Banyak pewarta-pewarta itu ya, atau pelayan-pelayan Tuhan ya. Apakah sudah rajin membaca kitab suci? Jangan-jangan dia tidak tahu ya, atau tidak kenal. Hanya senangnya adalah melakukan tugasnya untuk orang lain, tetapi dia sendiri tidak pernah merenungkan, tidak pernah membaca kitab suci. Kemudian yang kedua, apakah dia mempunyai kebiasaan doa-doa pribadi? Seorang pelayan atau aktivis gereja atau pewarta yang aktif, kiranya perlu juga mempunyai kebiasaan doa. Kenapa? Dalam kebiasaan doa itu kita kemudian menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Doa kita mengerti bukan hanya sekedar kita mengungkapkan permintaan-permintaan kita atau kita ngomong apa yang kita pikirkan dan sebagainya, tetapi doa terlebih-lebih adalah kita mendengarkan apa yang Allah kehendaki. Maka betapa pentingnya kita mewartakan pewartaan itu. Kalau kita mau mewartakan itu seperti Kristus ya, dan kita semua adalah pribadi-pribadi yang diutus untuk mewartakan, kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Ya, yang akrab, yang intim, yang mesra. Tuhan bukanlah pribadi yang asing bagi kita, tapi sungguh-sungguh pribadi yang konkret dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, adalah bahwa dalam gereja Katolik itu kita kerap kali menerima sakramen terutama Ekaristi.
Kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi pewarta dan kita menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang diutus untuk mewartakan Tuhan, ya, dalam situasi apapun, apakah itu di kantor atau di mana, ya, di rumah atau di lingkungan hidup kita atau di keluarga dan sebagainya, apakah kita juga sungguh-sungguh menemukan Kristus di dalam sakramen-sakramen yang kita terima, terutama Ekaristi? Ataukah Ekaristi itu hanya sekedar menjadi suatu kegiatan, ya, tiap minggu saya misa atau tiap hari saya misa, tetapi saya tidak mengalami pertemuan pribadi saya dengan Kristus. Kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, poin-poin sederhana ini sangat penting supaya kita menjadi pribadi yang tidak berpusat pada diri kita sendiri, tidak menjadi pelayan yang berpusat pada diri kita sendiri, tidak menjadi pewarta yang berpusat pada diri kita sendiri, melainkan mampu keluar dan mempunyai hati terhadap orang-orang yang kita wartakan, yang kita layani. Sehingga seperti Yesus, kesedihannya bukan karena dia ditolak, ya, tetapi karena orang-orang yang menolak itu. Sedih, sayang. Mengapa mereka tidak mengetahui damai sejahtera yang dibawanya. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Inilah yang penting kita mengerti dan kita sadari di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga dalam pewartaan, ya, kita tidak berhadapan dengan segala sesuatu yang mungkin tidak kita kehendaki. Sikap kita yang muncul, ya, itu bukanlah sikap negatif, ya, tetapi tetap suatu sikap yang penuh kasih. Tetapi kembali Bapak Ibu, itu kasih itu akan terus berkuasa di dalam diri kita kalau kita mempunyai relasi pribadi yang akrab dengan Tuhan. Nah, begitu relasi pribadi kita itu putus, kita tidak akrab dengan Tuhan, seperti saya katakan tadi, berbagai macam kepentingan itu muncul. Keinginan kita untuk dihargai, keinginan kita untuk hebat, keinginan kita untuk terkenal dan sebagainya muncul dalam diri kita. Nah, kalau suatu kali kita kemudian berhadapan dengan penolakan-penolakan itu, kita mungkin tidak menangis jadinya. Tetapi kita marah, kita jengkel, kita kesal, kita putus asa. Ya, Santa Elizabeth dari Hongaria menghadapi seperti itu. Tapi dia tetap menjalankan karena apa? Relasi pribadinya dengan Yesus itu sangat dekat dengan akrab, sangat akrab. Dan segala penolakan-penolakan itu, ya, tidak menghalangi dia untuk melakukan hal yang baik. Tidak membuat dia kemudian menjadi pribadi yang kecewakah, yang marahkah, yang jengkelkah, yang bencikah dan sebagainya. Tidak. Tetap memiliki hati yang murni untuk mengasihi. Nah, ini yang menurut saya bisa kita renungkan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam hidup kita. Ya. Yang pertama adalah bahwa pewartaan itu nggak akan semuanya lancar. Kita harus realistis dengan itu. Pasti akan menghadapi tantangan, pasti akan menghadapi penolakan. Nah, sekarang kita menghadapi penolakan bagaimana? Apakah kita marah? Apakah kita jengkel? Apakah kita benci? Kalau kita bersikap demikian, artinya kita masih berpusat pada diri kita sendiri. Seorang pewarta, seorang pelayan harus keluar dari dirinya sendiri dan memberikan hatinya untuk mereka yang dilayani. Seperti Yesus sedih bukan karena dia ditolak. Yesus sedih karena mengapa orang itu tidak menerima. Ya. Nah, bagaimana kita bisa begitu? Kita bisa begitu kalau kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya, seperti Yesus yang akrab dengan Bapaknya, memberikan waktu banyak untuk berdoa
di tengah-tengah kesibukannya. Demikian pula kita. Kalau kita menyadari diri kita adalah pribadi-pribadi yang diutus, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah pewarta-pewarta, kedekatan itu sangat penting. Dan kedekatan itu bukan teori, bukan gagasan yang indah-indah. Oh, saya mau dekat dengan Tuhan, oh, saya mau akrab dengan Tuhan. Harus konkret. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu membentuk kebiasaan di dalam diri kita. Kebiasaan untuk membaca kitab suci, kebiasaan untuk berdoa, ya, kebiasaan untuk menghayati sakramen-sakramen di dalam hidup kita sehingga Allah menjadi nyata sungguh-sungguh. Ya, dan hati kita semakin berkembang ya selaras dengan hati Allah. Ya, semakin mampu merasakan apa yang dirasakan oleh Allah itu. Nah, kalau di sini, ya, kalau dengan demikian, kiranya kemudian kita akan keluar dari hati kita, keluar dari diri kita akan mampu untuk memberi perhatian kepada orang-orang lain di sekitar kita. Itulah sebenarnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita, Allah akan kemudian menguatkan kita di dalam situasi seperti itu. Saya kira itu dulu, ya. Ya, terima kasih Romo, bahwa kita ingin jadi pewarta yang baik berarti kita harus memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita resapkan dalam hati sanubari permenungan dari Romo Tunjung di bagian pertama ini, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Masih ada bersama Anda Romo Petrus Tunjung Kesuma PR, dan saya Benadet Marita akan menemani sampai dengan di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya atau mengirimkan usul dan saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim melalui WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita simak kembali permenungan dari Romo Tunjung di bagian kedua ini. Silakan Romo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tadi saya sudah menjelaskan dalam pewartaan, di dalam pelayanan, di dalam tugas perutusan kita dimanapun kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Ya, kita itu adalah kenyataan. Ya, tidak akan ada saat-saat di mana semuanya lancar, bagus, indah. Ya, tetapi bahwa akan ada penentangan, ada akan penolakan, akan ada masalah, itu kenyataan. Ya. Bahkan kerap kali penolakan, penentangan itu begitu besar. Ya. Yang kita rasakan begitu hebat. Ya. Dan bahkan kita mungkin menyadari bahwa kita tidak mampu untuk mengatasinya. Ya. Nah, tadi saya sudah mengingatkan, apakah kita kemudian akan menjadi putus asa? Apakah kita kemudian akan marah atau benci? Atau bahkan kita menyalahkan Tuhan kalau kita berhadapan dengan situasi itu? Saya tadi sudah mengingatkan bahwa ya, agar kita tetap memiliki kasih dan perhatian kepada mereka yang kita wartakan, dibutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Ya. Kedekatan supaya diri kita tidak terdampak oleh segala sesuatu yang yang tampaknya begitu berat, yang menakutkan yang kita hadapi ketika kita mewartakan itu. Itu satu poin, ya. Tetapi ya ada hal lain yang mungkin perlu diperhatikan. Saya akan mengambil
dari bacaan pertama tadi. Tadi dikatakan demikian. Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang-orang tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan suatu vision dari Santo Yohanes, ya. Dan uh, di situ, ya, penulis mula-mula takut siapa yang bisa membuka bacaan golongan kitab ini. Ternyata yang membuka golongan kitab ini adalah anak domba seperti yang telah disembelih. Ya. Dia yang sudah disembelih, yang terluka, ternyata menjadi pemenang yang mampu membuka gulungan kitab itu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih diingatkan bahwa segala kesulitan, segala masalah, segala penderitaan yang kita hadapi pada saat kita menjalani perutusan kita, ya, pada saat kita mungkin menjalankan tugas-tugas kita sebagai orang Kristiani dengan setia, ya, itu bukanlah akhir. Ya. Kalau Allah mengambil bagian di dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa Allah mampu mengalahkan semuanya itu. Allah mampu menundukkan segala penentangan-penentangan yang tampaknya begitu besar di hadapan mata kita. Seperti juga tadi dalam bacaan Injil diingatkan, ya, bagaimana Yesus itu mengalami penolakan-penolakan. Tetapi penolakan itu bukanlah akhir. Allah, ya, membangkitkan Yesus dari mati. Dan ia berjaya. Demikian pula, semangat itulah yang perlu kita pegang di dalam mewartakan, di dalam melaksanakan tugas-tugas perutusan kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ketika saya melaksanakan semuanya itu, segala tantangan-tantangan yang tampaknya begitu konkret, begitu nyata, ya, di hadapan mata kita, bahkan kita melihatnya itu begitu berat, kita yakini pasti nanti semuanya ini akan berakhir. Karena apa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena Allah lah yang bekerja. Dan Allah itu mengatasi segala sesuatu. Kuasanya tidak terkalahkan. Maka seorang pewarta, ya, seorang, ya, pelayan itu hendaknya mempunyai harapan terus. Dia terus-menerus memiliki harapan. Di dalam situasi apapun, dia tidak menyerah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Santa Elizabeth dari Hungaria tadi. Ketika banyak orang menolak, tidak menyukai dia karena kebaikan dan sebagainya, dia tetap melakukan hal tersebut. Dan apa yang dia lakukan itu tidak sia-sia. Banyak orang kemudian tertolong oleh dia, banyak orang mengakui kebaikannya, ya. Banyak orang akhirnya mengakui juga kekudusannya, walaupun dia berhadapan dengan banyak orang yang menolaknya pada waktu dia melakukannya. Jadi, ya, yang perlu kita sadari adalah bahwa kita sebagai pewarta atau sebagai pelayan
Ya, sebagai orang-orang yang diutus, orang Kristiani, ketika berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, tantangan yang tidak mudah, kita tetap memiliki harapan. Ya, harapan yang didasarkan pada apa? Pada Allah, pada kekuatannya yang tidak terkalahkan. Itu yang perlu kita sadari. Nah, kembali soal begini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hanya bisa kalau kita tuh mempunyai relasi pribadi dengan Dia. Banyak pewarta-pewarta, pelayan menghadapi segala macam kesulitan, menyerah karena apa? Ya karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya nggak bisa melakukan seperti ini. Ya kan? Wah, gimana nih, terlalu berat bagi saya. Mengapa dia begitu? Karena dia bersandar pada kekuatannya sendiri. Bahkan bukan hanya ketika berhadapan dengan kesulitan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ketika orang mulai ditunjuk misalnya menjadi ketua lingkungan atau menjadi pelayan apalah ya, prodiakon dan sebagainya, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Ya kan? Kenapa mereka begitu? Karena mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Memang kalau mereka mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak apa-apa. Tetapi kalau mereka bersama dengan Allah, mereka akan dimampukan. Mereka akan dikuatkan. Mereka akan terus memiliki harapan. Walaupun secara konkret kelihatannya itu terlalu berat. Tetapi Allah itu mengatasi segala-galanya. Nah, disinilah pentingnya ya. Ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan dan masalah itu, ya, kita tetap memiliki harapan. Harapan itulah yang membuat kita bertekun, yang membuat kita setia, yang membuat kita tidak mudah menyerah. Ya. Di negara-negara di mana uh, iman itu sudah terlupakan, ya, di mana orang itu sudah banyak mengandalkan diri sendiri, banyak orang itu menjadi cepat mudah sekali untuk bunuh diri. Ya, ketika menghadapi masalah keputusannya adalah apakah itu bunuh diri, apakah itu kemudian cari ke obat-obatan dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak punya harapan. Nah, kita sebagai orang beriman, ya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita itu memiliki Allah. Dan kalau kita memiliki Allah, berarti kita memiliki harapan terus. Ya. Karena pada dialah kita bersandar, pada dialah kita percaya, ya. Dan kita boleh terus berharap, boleh terus menerus berharap kepada dia karena harapan kita pasti tidak akan dikecewakan. Ada seorang mistikus namanya Juliana Norwich. Dia hidup dalam situasi yang masyarakat yang begitu kacau, begitu berat, begitu penuh dengan pertentangan, penyakit yang merajalela dan sebagainya. Dan dia memberi kesan ya, ya kepada dunia bahwa semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Kita juga demikian. Kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, kita tetap punya harapan dan percaya bahwa semuanya akan menjadi baik. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara pewarta itu meneladani hidup Yesus, Romo? Ya, bagaimana meneladani hidup Yesus? Yang seperti tadi sudah saya katakan, Bu, kita harus akrab dengan pribadi Yesus. Ya, ketika Yesus itu bangkit, dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kiranya kita harus belajar mengasihi Yesus. Ya. Semakin kasih kita bertumbuh ya kepada dia,
Semakin kita akrab dengan dia, semakin kita kemudian akan menyelaraskan hidup kita dengan dia. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Jadi beriman Kristiani tidak cukup hanya oh ya saya percaya kepada Tuhan, tetapi apakah saya mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan? Apakah saya semakin mengasihi Tuhan? Kalau saya mengasihi Tuhan, saya mau menyenangkan Dia, ya kan? Apa yang saya lakukan adalah apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang mau saya, tapi apa yang Dia inginkan, gitu kan? Iya, Romo. Ya, jadi itu yang perlu ya. Itulah keakraban yang dimulai dan itulah dasar dari kekuatan kita dalam kalau kita sadar bahwa kita diutus, kita mau melayani, kita mau menjadi pewarta itu yang dasar. Terima kasih Romo. Ya, Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Romo Petrus Tunjung Kesuma PR dan saya Benelit Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Tunjung. Silakan Romo. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas Santa Elizabeth dari Hungaria yang merupakan teladan kami dengan segala perjuangannya yang tidak mudah, dengan segala usahanya untuk tetap mengasihi sesama melalui karya-karya amal kasih. Engkau telah mengajarkan kami bahwa kami hendaknya tetap setia menjadi pelayan-pelayanmu, menjadi abdi-abdimu, walaupun kami menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, bantulah kami, agar kami dapat tetap setia di dalam situasi seperti itu, di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah, di dalam menghadapi permasalahan-masalahan ketika kami mau melayani Engkau dan sesama kami. Bantulah kami juga untuk selalu memiliki harapan bahwa segala macam masalah-masalah dan tantangan yang kami hadapi semuanya akan berlalu. Berlalu bukan karena kekuatan kami, melainkan karena Engkau lah yang hadir dan bersama kami di dalam karya-karya dan pelayanan kami ini. Tumbuhkanlah selalu kami iman yang kuat akan kehadiran-Mu dan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, di mana Engkau berjalan bersama dengan kami di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Tumbuhkanlah juga di dalam diri kami cinta kasih yang semakin dalam kepada Engkau dan sesama kami. Dengan demikian kami dapat memberi kesaksian kepada sesama kami bahwa hanya Engkau lah yang sungguh-sungguh kami andalkan di dalam hidup kami. Allah yang Maha Kasih, semoga apa yang kami dapatkan dalam renungan pada hari ini dapat kami wujudkan, tunjukkan dalam hidup kami, dan kami sungguh-sungguh mampu untuk menjadi pewarta-pewarta-Mu di dalam segala kehidupan kami, segala sisi kehidupan kami. Dan kini yalah kami mohon berkat-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Ya, Bu. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.